Sudah ada yang raise hand, tapi saya dari tadi memantau di kolom chatting yang paling banyak memberikan pendapat dan tulisan tadi itu adalah Uda Eltaf angkatan 80. Mungkin saya persilakan Uda Eltaf untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan, tafadhol. Silakan Uda. Mungkin di unmute dulu. Di unmute udah. Mohon maaf. Oke. Silakan. Ada kendala, ada Eltaf. Host bisa nggak meng-unmute Uda Eltaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Tulpan, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Pertanyaan barakallahu saya fiik. sederhana aja Pak. Ada pendapat bahwa apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pikirkan, mungkin itulah gambaran dari waktu kita itu meninggal. Misalnya di akhir-akhir ini kita tuh mungkin hal-hal yang jelek, kemudian Israel menjemput kita, apakah kemungkinan apa yang menjadi pikiran kita, apakah menjadi pekerjaan kita itu akan berdampak saat kita nanti menghadap Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Masya Allah, Assalamualaikum barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh fiik. Subhanallah ya. Iya, jamaah rahimakumullah. Kita semua akan mati. Tapi bagaimana kondisi ketika kita mati nanti? Apakah kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Pernah Nabi SAW dalam satu peperangan, beliau melihat ada satu orang yang berperang. Ketika itu sudah mulai pasukan ini istirahat ya. Ada satu yang masih terus berjuang. Tidak ada satu orang kafir kecuali dia tebas. Maka para sahabat mengatakan, nggak ada hari ini yang perjuangannya seperti fulan. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma innahu min ahlin nar. Oh dia penghuni neraka. Ini orang padahal berjuang di medan perang. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengikuti orang ini. Mereka heran ya, kalau yang berjuang seperti masuk neraka, gimana dengan yang biasa-biasa aja? Ketika diikutin, di akhir cerita, orang ini terluka. Dan dia nggak tahan dengan luka dia. Dia ambil itu pedang, dia taruh di dadanya, kemudian dia robohkan dirinya. Dia mati bunuh diri. Kemudian sahabat ini menjumpai Rasul SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. Kata Nabi, ada apa nih? Nah, dia kan sudah beriman sebenarnya, tapi bagaimana dia memperbaharui keimanan dia dengan ucapan itu? Ya Rasulullah, orang yang kau katakan tadi ternyata matinya bunuh diri. Ya, Nabi mengatakan, kalian itu jangan menilai orang dari luarnya aja sampai tahu gimana dia mati. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana penutupnya dia? Bagaimana kondisi ketika dia mati? Karena ada orang yang dipandang manusia, seakan-akan nih orang penghuni surga. Kok dia mati kayaknya masuk surga. Tapi ternyata di akhir hayatnya, dia nggak jadi taat lagi sama Allah. Makanya ada cerita mantan orang soleh. Dulunya soleh. Tapi bagaimana di akhir hayatnya? Ternyata dia jadi nggak soleh. Oleh karena itu kalau bicara, apakah amalan kita itu
akan menjadi penentu nanti kematian kita. Insya Allah. Tapi ingat, ada amalan yang lebih penting daripada amalan raga. Itu amalan hati. Hati kita beramal. Maka jangan cuma beramal dengan raga kita, sholat, tapi hati kita ternyata suka berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Coba dicek keimanan kita. Jangan-jangan kita ada ujub di hati kita. Yang secara amalan mungkin orang mengatakan ini orang soleh. Ternyata di hatinya ada amalan lain yang tidak diketahui kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang berbahagia. Ini yang berbahaya. Jadi ketika dia ada kondisi riak di hatinya, kondisi ujub, penyakit-penyakit hati. Boleh jadi orang, ya Allah, heran anak orang ini orang baik. Tapi matinya kok buruk ya? Ada amalan di sini. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah seorang di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi. Ini salah satu yang membuat atau mengantarkan kepada husnul khotimah. Kita ini nggak pura-pura baik sama orang. Kita benar-benar baik di depan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang ikhlas lillahi ta'ala, yang semoga ini mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Jadi kalau orang itu selalu beramal ketaatan, ya insya Allah ketika malaikat pencabut nyawa datang, ya dalam kondisi ketaatan. Tapi ada orang yang kadang kala taat, kadang kala maksiat. Boleh jadi dia dicabut nyawanya ketika maksiat. Tapi kalau dia terus berusaha ketika berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga insya Allah dia mati husnul khatimah. Dan untuk mati husnul khatimah selain kita terus beramal soleh, menjaga hati kita, baca doa. Doa yang dibaca Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Hada wallahu a'lam.